Para orang tua lainnya juga tidak percaya bahwa Jang Mu bisa memiliki mobil yang mahal. Bao Liu, memberikan 1 juta terlalu banyak, itu hanya akan menguntungkan orang seperti dia. Benar sekali, siapa tahu 1 juta mungkin cukup baginya untuk membeli mobil baru. Astaga, mobil apa yang hanya bernilai 1 juta? Di pasar mobil bekas banyak, misalnya mobil tua seperti Alto atau Centena tua yang sudah dipakai berkali-kali, atau beberapa mobil rongsokan yang bahkan namanya pun tidak kita kenal. Apa? Mobil-mobil seperti itu masih ada yang mau beli? Tentu saja ada. Beberapa orang yang tidak punya uang tetapi suka pamer akan membelinya. Sungguh lucu. Nyonya Liu, kenapa tidak kau sebutkan saja nomor KTP-nya? Ahahaha. Singkatnya, para orang tua ini sangat akrab dan sangat senang. Setelah itu, para ayah lainnya juga segera mengeluarkan uang. Bao Liu, tidak mungkin aku membiarkanmu menanggung semua biaya ini. Aku harus membayar setengahnya. Sudahlah kalian berdua, anakku yang kuat dan mencoret mobil paling dalam, jadi biarkan aku yang membayar. Omong kosong, anakku juga tidak lemah. Uang yang harus dibayar tidak bisa aku kurang. Setelah saling berdebat, akhirnya uang di meja mencapai 3 hingga 5 juta. Istri berambut keriting itu sangat sombong, mengangkat hidungnya dan berkata, "Nak, pergi, tambahkan beberapa goresan lagi pada mobilnya. Kita tidak bisa membiarkan ayahmu dan para paman membayar lebih." "Benar, Nak, kau juga pergi. Ingatlah untuk menggores lebih banyak, jangan tanya kenapa, karena kami punya uang, kami berhak melakukannya." Para ibu kembali tertawa bersama. Dan anak-anak yang nakal itu benar-benar bersiap-siap untuk menambah goresan lagi. Namun, Jang Mu segera menghentikan mereka, menarik sebuah kursi dan duduk di pintu, sambil tersenyum lembut. "Kita lihat saja nanti, apakah kalian masih bisa begitu akrab dan bahagia?" Tak sampai 10 menit kemudian, petugas asuransi tiba di lokasi. Setelah 2 menit berlalu, laporan evaluasi asuransi sudah keluar. Wah, hanya sebuah mobil rongsokan saja. Kenapa harus dibuat seremonial seperti ini? Biar kulihat apakah kompensasi yang ditetapkan adalah 1 juta atau 800.000. Pria berjas mengambil laporan evaluasi sambil tertawa terbahak-bahak. 10, 20, 30. Astaga, ini bagaimana mungkin? Ini jelas-jelas penipuan. Pria berjas itu awalnya ingin dengan santai menyebutkan jumlah kompensasi, tetapi ketika dia melihat angkanya, dia langsung terdiam. "Bao Liu, cukup sudah." Seorang ayah yang tinggi dan kurus berdiri, berpikir bahwa pria berjas itu sedang berakting. Sambil tersenyum, dia mengambil laporan evaluasi dari tangan pria berjas itu. Kemudian, dia melihatnya. Dan dia juga terdiam, bibirnya bergetar. "Ini pasti penipuan, hanya beberapa goresan pada mobil, tetapi harus membayar kompensasi setara dengan harga sebuah apartemen di Anjing." Setelah mendengar ini, para ibu yang tadinya tertawa riang tiba-tiba terdiam. Kemudian, mereka berebutan untuk melihat laporan evaluasi asuransi itu. Jumlah kompensasi lebih dari 5 juta. Mereka benar-benar harus membayar kompensasi setara dengan harga sebuah apartemen di Anjing. "Ini penipuan, ini pasti penipuan. Mobilmu itu sebenarnya apa? Apakah catnya terbuat dari emas?" Masing-masing dari mereka membelalak, menatap Jang Mu. Jang Mu hanya mengangkat bahu. "Semua sudah tertulis di sana, termasuk nama mobil dan foto mobil." Yang tidak mereka ketahui adalah, goresan dari anak-anak itu memang tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan sebesar itu. Namun, kerusakan akibat tabrakan dengan Hummer H3 sebelumnya belum diperbaiki. Kebetulan, orang tua ini yang akan membayar semuanya. Sungguh memuaskan. Sangat memuaskan. Di sisi lain, beberapa orang tua berkumpul kembali untuk memeriksa laporan evaluasi. Night 15. Belum pernah dengar. Apakah mobil ini sangat mahal? Seseorang mengambil ponsel dan mencari informasinya, dan mereka semua terdiam. 15 juta.
Ini benar-benar keterlaluan. Meskipun kehidupan para orang tua ini terlihat cukup nyaman, dana yang mereka miliki, jika digabungkan, tidak akan lebih dari 5 juta. Jika mereka benar-benar harus membayar, kemungkinan besar mereka harus menjual rumah. Tapi jika mereka menjual rumah, di mana mereka akan tinggal nanti? Tidur di jalan? Wanita berambut keriting yang sebelumnya sangat arogan sekarang hampir menangis. Wanita gemuk dengan mata merah, tampak ketakutan. "Jangan panik!" Tiba-tiba, pria berjas yang sebelumnya terkejut akhirnya sadar, lalu berkata dengan suara yang berat. "Aku tidak percaya hanya beberapa goresan saja bisa menyebabkan kerugian sebesar 5 juta. Anak muda, aku akan menggugatmu, menuduhmu melakukan pemerasan." Para orang tua lainnya setuju. Benar, gugat dia atas pemerasan. Tepat, dia bilang goresan itu disebabkan oleh anak-anak, tetapi apakah ada bukti? Benar, apakah ada bukti? Jika tidak, kami akan menuduhnya melakukan fitnah. Suara mereka semakin keras, wajah mereka memerah karena marah. Seolah-olah merekalah yang menjadi korban. Melihat pemandangan ini, Jang Mu merasa sangat tidak percaya. Untungnya, dia telah melakukan persiapan sebelumnya. Dia sudah menghubungi Richardson untuk meminta seorang pengacara datang. Ingin menggugat? Ingin mengajukan tuntutan? Tidak masalah, aku akan meladenimu sampai tuntas. Pengacaraku seharusnya akan segera tiba, kalian juga bisa memanggil pengacara. Jangan sampai nanti kalian bilang aku menindas kalian. Mendengar ini, pria berjas menjadi marah. Kemudian dia tersenyum sinis. Tidak ada yang bisa dia klaim, tetapi jika berbicara soal pengacara, Dianjing, orang biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Karena adiknya adalah seorang pengacara, dan cukup terkenal di lingkungannya. Baiklah, aku akan menelpon sekarang, kita lihat siapa yang akan menindas siapa. Setelah mengatakan itu, pria berjas dengan penuh kesombongan menghubungi adiknya melalui telepon. Ini adalah momen kejayaan baginya. Benar saja. Orang tua lainnya melihat ke arah pria berjas dengan pandangan yang berbeda. "Brolyu, kau luar biasa. Brolyu keren." Semua orang tertawa lagi, penuh kegembiraan dan keakraban. Kebetulan, adik dari pria berjas itu sedang berada di dekat lokasi, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, dia sudah tiba di tempat kejadian. Seorang pemuda berkacamata, penuh percaya diri. Setelah memahami situasi, pemuda itu sengaja batuk 2 kali, menatap Jang Mu dengan tatapan penuh percaya diri seperti pemburu yang melihat mangsanya. "Tuan, saya akan memberitahumu, meskipun pengacaramu datang, itu tidak ada gunanya. Tanpa bukti, ini hanya akan menjadi kata-kata yang saling bertentangan, paling tidak ini akan menjadi kasus yang panjang. Dan aku paling ahli dalam kasus seperti ini, jadi kau masih punya waktu untuk menyerah sekarang." Pengacara muda itu merasa dia sudah memberikan jalan keluar bagi Jang Mu, berharap Jang Mu tidak bertindak bodoh. Namun, apapun itu, tunggu sampai pengacaraku tiba dan bicara dengannya. Jang Mu menjawab dengan tenang. "Baiklah, aku ingin lihat seberapa kuat pengacara yang bisa kau panggil. Jangan sampai nanti kau ketakutan saat melihatku." Pengacara muda itu menyeringai dengan tatapan merendahkan. Dia ingin memastikan bahwa Jang Mu benar-benar hancur. Di antara generasi muda pengacara Dianjing, dia adalah salah satu yang terbaik. Dia ingin lihat siapa yang berani melawan dia dalam kasus ini. Tentu saja, meskipun Jang Mu membawa pengacara yang lebih hebat, dia tidak akan takut. Asalkan dia menyebutkan nama gurunya, pengacara manapun pasti akan menghormatinya. Singkatnya, dia yakin akan memenangkan kasus ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, pengacara Jang Mu tiba. Terdengar suara langkah kaki. "Hah? Apakah ada banyak orang yang datang?" Pintu ruangan terbuka, satu persatu pengacara dengan lencana emas di dada mereka masuk ke dalam. Ini adalah tim pengacara.
Dan pemuda yang tadinya penuh percaya diri langsung terdiam ketika dia melihat bahwa gurunya juga ada di sana. Namun, gurunya, kenapa berdiri di sudut ruangan? Apakah gurunya yang paling lemah di antara tim pengacara ini? Bab ke-181. Setelah menerima telepon dari Jang Mu, Wei Chudsen bingung memutuskan pengacara mana yang harus dihubungi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi semua pengacara yang dia kenal. Membentuk sebuah tim pengacara. Pengacara paling hebat di seluruh Yanjing pun datang. Dengan ini, mereka pasti bisa membantu Jang Mu mengatasi masalahnya. Benar saja. Saat satu persatu pengacara hebat memasuki ruangan pribadi, pengacara muda yang awalnya berani menantang langsung ketakutan sampai ingin buang air kecil. Masih mau melanjutkan gugatan? Masih mau mengajukan tuntutan? Tuntut siapa? Gugatan apa? Tidak melihat bahwa gurunya sendiri hanya berdiri di sudut ruangan, menjadi yang paling lemah di antara semua pengacara ini? Sangat terkejut. Seperti batu yang membeku. Panik. Tolong, aku tidak akan berlagak sombong lagi, tolong. Pengacara muda yang hampir buang air kecil semakin merasa takut, hingga akhirnya pingsan. Selanjutnya, mengenai kerusakan yang terjadi pada kendaraanku ini, aku akan menyerahkan semuanya kepada tim pengacara ini untuk ditangani. Jika ada yang ingin kalian bicarakan, bicarakanlah dengan mereka. Kata Jang Mu dengan nada tenang. Jang Mu sendiri cukup terkejut, awalnya hanya meminta Wei Chudsen menghubungi seorang pengacara, namun ternyata dia malah mengirimkan satu tim pengacara. Teman seperti ini benar-benar luar biasa. Karena tim pengacara sudah datang, Jang Mu merasa tidak ada lagi yang perlu dia lakukan. Dia pun meninggalkan ruangan setelah memberikan satu permintaan. Mereka ini masih anak-anak, tapi jangan lepaskan mereka. Para orang tua, tangisan penuh ketakutan. Tiba-tiba, ada seorang orang tua yang mengusulkan. Tidak usah bicara banyak, kita pukul anak-anak ini dulu saja. Aku setuju. Aku yang bawa ikat pinggang. Kalau bukan karena kenakalan anak-anak ini, apakah mereka akan mengalami situasi seburuk ini? Pukul saja. Itu akibat dari kenakalan kalian. Inilah hukuman atas tingkah laku kalian. Adegan anak-anak yang dihukum di tempat itu benar-benar mengerikan. Sampai-sampai dua ikat pinggang patah menjadi dua. Melihat pantat anak-anak itu memerah dan mendengar tangisan mereka, Jang Mu merasa sangat puas, sangat senang. Setelah kejadian ini, rasa mabuk Jang Mu pun perlahan hilang. Dia lalu menyuruh Angela untuk mengendarai Night 15 kembali. Namun, ada sedikit insiden. Staf asuransi yang datang untuk mengevaluasi kerusakan kendaraan tidak langsung pergi setelah memberikan hasil evaluasi mereka. Salah satu staf dengan antusias bertanya apakah mereka perlu memanggil Derek untuk membawa Night 15 ke bengkel resmi untuk diperbaiki. Jang Mu menolak tawaran itu. Staf itu terkejut. Mobil baru ini mengalami kerusakan seperti ini, Anda tidak merasa sayang? Mobil ini tidak murah. Tidak perlu merasa sayang, jika merasa terganggu oleh kerusakan ini, tinggal ganti saja dengan mobil lain. Lagi pula, Night 15 ini adalah yang termurah di antara semua mobilku, jadi tidak perlu khawatir. Kata Jang Mu dengan nada santai. Jang Mu tidak bermaksud untuk pamer, dia hanya berkata jujur. Jika dibandingkan dengan Pagani Huayra senilai 1 miliar, Rolls-Royce Phantom, Ferrari LaFerrari yang bernilai puluhan juta. Night 15 yang bernilai 15 juta ini memang yang paling murah. Namun, staf asuransi itu tidak tahu apa-apa, mereka semua terkejut dan langsung berlutut, penuh rasa kagum dan ketakutan. Jang Mu tidak terlalu memperhatikan mereka, setelah mengantar Angela, dia berjalan-jalan di sekitar, karena tugas hariannya untuk mengumpulkan 100 botol kosong belum selesai. 2 jam kemudian, 100 botol kosong berhasil dikumpulkan. Selesaikan! Sistem menunjukkan bahwa pengumpulan berhasil. Hadiah, penguasaan 8 bahasa asing. 8 bahasa itu adalah Mandarin, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia,
Rusia, Jepang. Mata Jiang Mu berbinar saat melihat hadiahnya. Terutama yang terakhir, bahasa Jepang. Hehe, menguasai bahasa ini berarti dia tidak perlu lagi menonton film Jepang dengan subtitle? Keringat mulai menetes. Jiwa Nubi yang terpendam pun muncul. Orang seperti dia yang kaya raya, tampan, dan berpengaruh masih saja tertarik menonton film Jepang. Memang tak ada duanya. Setelah menerima hadiahnya, tubuh Jiang Mu terasa gemetar. Kini, Jiang Mu pun menguasai 8 bahasa asing. Dia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba, dari depan datang seorang gadis berwajah imut dengan celana kodok. Kamu ini keterlaluan. Aku belum pernah melihat pria yang sepenaku dirimu. Hanya meminta kamu berpura-pura menjadi pacar, bukan menyuruhmu mati. Sudahlah, blokir saja. Gadis itu sambil berjalan, berbicara di telepon dengan nada marah, bibirnya cemberut seperti sosis yang panjang. Jiang Mu berpapasan dengannya, berpikir bahwa mereka tidak akan ada urusan apapun. Namun, pada saat itu, seorang pemuda asing berambut pirang dengan wajah sombong datang dari arah berlawanan. Pemuda asing itu juga sedang berbicara di telepon. Matanya yang penuh nafsu tidak pernah lepas dari tubuh gadis itu, bibirnya tersenyum licik, berbicara dengan aksen Prancis yang kental. Baiklah, aku tidak bisa berbicara lama, aku baru saja menemukan target baru. Gadis ini benar-benar luar biasa. Tunggu sampai aku mendapatkannya, aku akan mengirimkan video rahasia kepada kalian. Jangan iri, cepatlah datang ke Tiongkok. Aku tidak berbohong, gadis-gadis Tiongkok ini sangat mudah dipikat, begitu melihat wajah asing, mereka langsung menempel, sangat antusias. Setelah tertawa licik, pemuda asing itu menutup teleponnya, lalu senyum liciknya menghilang, digantikan oleh wajah yang penuh kesopanan. Astaga, untunglah Jiang Mu baru saja menerima hadiah penguasaan 8 bahasa. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan tahu bahwa orang asing ini sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Selain itu, patut dicatat. Penguasaan 8 bahasa yang dia dapatkan ini lebih hebat dari yang dia bayangkan. Karena saat pemuda asing itu berbicara di telepon, dia menggunakan dialek Prancis yang sangat khusus. Seperti halnya bahasa resmi di Tiongkok adalah Mandarin. Namun di berbagai daerah di Tiongkok, terdapat berbagai dialek daerah. Dan yang dikatakan oleh pemuda asing itu tadi, setara dengan salah satu dialek dalam bahasa Prancis. Hanya kurang dari 50.000 orang yang bisa menguasainya. Di Tiongkok, orang yang bisa mengerti bahasa Prancis saja sudah sangat sedikit. Apalagi jika ditambah dengan dialek Prancis, hampir tidak ada yang mengerti. Jadi, biasanya pemuda asing ini menggunakan dialek Prancis di Tiongkok, berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengerti, sehingga dia bisa berbicara apapun yang dia inginkan. Benar-benar sombong. Melihat gadis dengan celana kodok itu, pemuda asing itu mempercepat langkahnya, dengan cepat mendekati gadis itu, menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat tampan, lalu menyapa dengan bahasa Mandarin. Wow, Nona yang cantik, bolehkah aku mengganggu waktumu sebentar? Entah ini penyakit umum para gadis Tiongkok atau tidak, mereka tidak menolak saat disapa oleh pria asing yang tampan. Oh, tentu. Ada apa? Begini, kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku temui selama berada di Tiongkok. Bisakah kita berkenalan dan menjadi teman? Tidak bisa dipungkiri bahwa cara ini memang efektif. Tidak ada gadis yang menolak. Gadis dengan celana kodok itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Keduanya berhasil menambahkan kontak WeChat. Melihat ini, Jiang Mu, jika dia tidak mendapatkan hadiah penguasaan 8 bahasa, tentu tidak akan ikut campur karena memilih teman adalah hak setiap orang. Namun, karena dia tahu tujuan sebenarnya dari pemuda asing itu berkat hadiah tersebut, dia tidak bisa tinggal diam, melihat ketidakadilan, langsung bertindak. Dia pun berjalan mendekat, tanpa berkata apa-apa, hanya diam-diam menatap pemuda asing itu. Pemuda asing itu dengan bingung mengerutkan kening. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak ada, aku hanya ingin diam-diam melihatmu. Melihatmu membohongi orang,
Jiang Mu menjawab dengan tenang menggunakan dialek Prancis. Pemuda asing itu? Dia langsung terkejut. Bab ke-182. Pemuda asing itu benar-benar terkejut. Wajahnya penuh tanda tanya dan kebingungan. Harus diketahui, di Prancis, hanya ada beberapa ribu orang yang bisa berbicara dalam dialek Prancis ini. Dan yang bisa menguasainya dengan baik, bahkan lebih sedikit. Namun, pemuda dari Tiongkok ini, dengan kulit kuning dan mata besar, ternyata bisa berbicara dalam dialek tersebut lebih fasih daripada dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Ekspresi pemuda asing itu menjadi sangat beragam. Kamu, bagaimana bisa kamu menguasai bahasa daerahku? Apakah itu sulit? Jiang Mu mengangkat bahu, ini hanya kemampuan dasar, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Melihat ini, wajah pemuda asing itu semakin buruk, seolah-olah baru saja menelan lalat besar, lalat hijau yang besar, yang terbang di sekitar kolam limbah. Karena jika Jiang Mu bisa berbicara dalam dialek daerahnya dengan sangat lancar, itu berarti dia pasti mengerti percakapan yang baru saja dilakukan lewat telepon. Gawat! Apakah aku sudah terbongkar? Dia segera menyipitkan mata dan berkata dengan nada licik. Anak muda, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan ini. Di Tiongkok, kalian para asing tidak punya hak untuk berbuat semena-mena. Jiang Mu tidak takut sedikit pun, bahkan dia malah memperingatkan balik. Sejujurnya, banyak orang asing yang entah dari mana mendapatkan rasa superioritas, berpikir bahwa mereka lebih unggul, dan ketika mereka datang ke Tiongkok, mereka merasa harus diperlakukan dengan penuh hormat oleh orang Tiongkok. Jiang Mu mengakui, memang ada beberapa orang yang memiliki mentalitas inferioritas terhadap orang asing. Tapi sayangnya, Jiang Mu bukanlah tipe orang seperti itu. Kenapa harus memanjakan orang asing? Apakah mereka punya 4 mata atau 2 kepala? Pemuda asing itu tertegun lagi, tidak menyangka Jiang Mu begitu keras kepala. Ini benar-benar berbeda dengan orang Tiongkok yang pernah dia temui sebelumnya. Kalian sedang berbicara tentang apa? Karena Jiang Mu dan pemuda asing itu berbicara dalam dialek Prancis, gadis dengan celana kodok yang berdiri di samping merasa seperti sedang mendengarkan bahasa asing yang sama sekali tidak ia mengerti dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jiang Mu secara naluriah melihat ke arah gadis itu. Astaga, produk dari sistem ini benar-benar berkualitas tinggi. Ketika Jiang Mu melihat gadis itu, dialek daerahnya langsung muncul dalam pikirannya. Luar biasa. Jiang Mu segera berbicara dalam dialek daerah gadis itu. Pemuda asing ini memiliki niat buruk terhadapmu, dan sekarang setelah aku memergokinya, dia merasa malu dan marah, dan memintaku untuk tidak ikut campur. Gadis dengan celana kodok itu tak percaya, menutup mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Harus diketahui, dia sudah tinggal di Anjing selama 4 atau 5 tahun, dan belum pernah kembali ke kampung halamannya. Yang berarti, sudah sangat lama dia tidak mendengar bahasa daerahnya yang begitu murni. Wow, ini terlalu menyenangkan. Yang lebih penting, pemuda ini sangat tampan. Apakah dia ini teman sekampungku? Istilah yang tepat adalah teman sekampung bertemu, air mata berlinang. Mata gadis itu langsung berkaca-kaca, berkilauan. Melihat ini, Jiang Mu merasa bingung. Dia agak bingung. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan di samping, pemuda asing itu, tentu saja, lebih bingung lagi. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Jiang Mu dan gadis itu. Kemudian, ketika dia melihat mata gadis itu yang berair, dia merasa sangat khawatir. Apakah mereka sebenarnya sudah saling kenal? Astaga, ini salah besar. Dia merasa sangat tidak nyaman. Lebih baik mundur dulu. Namun, masalah ini jelas belum selesai. Sebelum pergi, dia menatap Jiang Mu dengan penuh kebencian, seolah-olah ingin mengingat wajah ini selamanya. Lalu dengan mendengus, dia pergi. Jiang Mu tidak terlalu memperhatikan, merasa bahwa pemuda itu beruntung karena melarikan diri dengan cepat. Namun, tidak disangka,
mereka akan bertemu lagi. Tentu saja, itu cerita untuk nanti. Setelah mengusir pemuda asing itu, Zhang Mu bersiap untuk pergi juga. Namun, saat itu, gadis dengan celana kodok itu menatap Zhang Mu dengan mata berkaca-kaca, lalu tiba-tiba tersenyum. Zhang Mu merasa sedikit tidak nyaman. Ini apa yang terjadi? Takdir, ya, ini pasti takdir. Setelah tertawa, ekspresi gadis dengan celana kodok itu semakin bersemangat. Zhang Mu semakin bingung. Takdir? Apa maksudnya? Mas, jangan takut. Saat itu, gadis dengan celana kodok itu melangkah lebih dekat. Zhang Mu secara naluriah mundur, karena melihat ekspresi gadis itu sekarang, sulit untuk tidak merasa takut. Aduh, Mas, jangan takut. Begini, hari ini aku akan bertemu dengan mantan pacarku. Mulut Zhang Mu berkedut, beracun. Kalian sudah putus, kenapa masih harus bertemu mantan pacar? Mantan pacar yang terbaik adalah seperti orang yang sudah mati. Logika sederhana ini, pasti kamu tahu kan? Jangan membuat kesalahan. Mas, kamu salah paham. Aku tidak beracun, juga tidak membuat kesalahan. Hanya saja mantan pacarku baru-baru ini tiba-tiba menjadi sukses. Setiap hari pamer dan menunjukkan betapa baiknya hidupnya sekarang. Membuatku menyesal. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku ingin mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarku. Dan memberitahu dia bahwa aku sama sekali tidak menyesal. Aku sangat bahagia sekarang. Hanya saja pacar sementara yang sudah aku sewa, tiba-tiba membatalkan di saat terakhir, sangat mengecewakan. Jadi, Mas, bisakah kamu membantuku? Zhang Mu tak sanggup berkata apa-apa. Kenapa anak muda zaman sekarang begitu suka pamer? Kalau sudah sukses, kenapa harus pamer di depan mantan pacar? Apakah benar harus melihatmu hidup susah agar aku bisa tenang? Sungguh keterlaluan. Namun, jika mantan pacar itu sangat suka pamer, biarkan saja, toh sudah putus, tidak perlu dilihat. Gadis dengan celana kodok itu bersikap keras kepala. Tidak, aku tidak tahan melihat wajahnya yang penuh kesombongan. Mas, tolong bantu aku kali ini. Demi persahabatan kita sebagai sesama kampung halaman. Demi aku yang malang dan cantik ini. Zhang Mu merasa sangat bingung. Jangan sembarangan mengaku teman sekampung, teman sekampung, teman sekampung, di belakang saling menusuk. Lagi pula, apakah kalian harus seperti ini? Dulu pernah saling mencintai. Apakah harus saling melukai sekarang? Mas, dulu aku benar-benar buta karena bisa menyukainya, jadi tolonglah aku kali ini. Gadis dengan celana kodok itu memeluk lengan Zhang Mu, tidak mau melepaskannya. Aku ingin membantu, tapi sayangnya aku tidak mampu. Untuk membuat gadis itu berhenti memohon, Zhang Mu mulai mengarang cerita. Aku hanya seorang pemulung, sedangkan mantan pacarmu sudah sukses, pasti sangat kaya. Jika aku berpura-pura menjadi pacarmu, bukankah malah akan membuatnya semakin puas? Gadis dengan celana kodok itu terkejut, tidak menyangka Zhang Mu yang begitu tampan, ternyata seorang pemulung. Namun, selama tampan, itu sudah cukup. Ini adalah masyarakat yang sangat memedulikan penampilan. Mas, kamu sangat cocok, mantan pacarku sangat jelek, ketampananmu pasti akan membuatnya merasa malu. Mulut Zhang Mu berkedut, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya, benar juga, dalam waktu singkat menemukan orang kaya untuk berpura-pura menjadi pacar, tidak mungkin. Jadi lebih baik menemukan pria tampan, setidaknya dalam hal penampilan bisa mengalahkan mantan pacar. Baiklah, aku akan membantumu kali ini, tapi tidak bisa lama-lama. Ya, ini akan cepat. Gadis dengan celana kodok itu memeluk lengan Zhang Mu dengan penuh kegembiraan. Oh ya, siapa namamu? Jika aku harus berpura-pura menjadi pacarmu, setidaknya aku harus tahu namamu, kan? Aku bernama Oyo. Oyo? Yoyo? Nama yang besar.
Zhang Mu melirik sekilas ke arah gadis dengan celana kodok yang dadanya besar itu, yang menempel pada lengannya. Napas Zhang Mu mulai terasa panas. Nama ini sungguh tepat. Bab